Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita semua diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kenikmatan dan juga kekuatan iman wal Islam. Semoga kita senantiasa menjadi hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang senantiasa istiqomah di jalan kebenaran yang hak, yaitu Islam. Kedua kalinya, mari kita senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa risalah Islam, risalah yang sempurna untuk mengatur kehidupan, tidak hanya mengatur ibadah mahdoh saja tidak, tapi mengatur segala aspek kehidupan terkait dengan budaya, juga kesehatan dan juga politik. Ini juga ada di dalam Islam. Kan Islam diturunkan sebagai agama yang sempurna untuk mengatur kehidupan manusia. Pemirsa rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah dan Muslim yang sangat luar biasa. Semoga ini menjadikan diri kita menjadi hamba Allah yang senantiasa tetap beriman dan tetap saling sebagai umat Islam saling mencintai di antara kita, terutama sebagai Muslim yang ada kepedulian kepada saudara kita yang ada di Palestina pada saat ini, yang mengalami sebuah penjajahan, penindasan dari Zionis laknatullah. Dan kita doakan semoga saudara kita di Palestina mendapatkan sebuah kekuatan dan juga kemenangan untuk kemerdekaan Palestina dan hidup berkah dengan Islam. Allah Akbar. Pemirsa rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadi la tadkhulul jannah hatta tu'minun wa la tu'minu hatta tahabu awala adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbatum absus salam bainakum." Yang artinya adalah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Tidak sempurna iman kalian hingga kalian saling mencintai. Apakah tidak perlu aku tunjukkan satu perkara yang jika kalian melakukannya, niscaya kalian saling mencintai? Afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Hadis ini sangat luar biasa dan memberikan kita motivasi. Kita sebagai umat Islam tidak pernah dalam diri kita itu tidak ingin masuk surga. Karena dari setiap muslim itu yang diinginkan adalah kenikmatan surga nanti di yaumil akhir. Tidak ada satupun dari umat Islam yang tidak menginginkan kehidupan yang baik di surga nanti. Karena semua manusia itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa mereka mempunyai kekuasaan yang luar biasa, mempunyai jabatan yang luar biasa, tapi toh akan ditinggalkan di dunia.
mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara sunatullahnya seperti itu. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada umat Islam, kepada kita semua agar kita itu memahami bahwasanya kehidupan kenikmatan di dunia itu tidak selamanya kita nikmati. Yang artinya kehidupan itu adalah bersifat semu dan sementara, tidak kekal. Dan yang kekal adalah nikmat surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan walladzi nafsi bijadi, demi zat yang jiwaku di tangannya. Jadi kehidupan manusia itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. La tadkhulul jannata hatta tu'minun. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Jadi syarat pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni tidak hanya sekedar mengakui percaya kepada Allah Subhanahu wa taala pencipta dalam kehidupan ini, tetapi kita mau untuk bertakwa, menaati perintahnya, menjauhi larangannya. Itulah keimanan sesungguhnya. Subhanallah. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, itu harus beriman secara keseluruhan. Karena Islam diturunkan yaitu secara kafah. Kita sebagai umat Islam sudah meyakini bahwasanya kehidupan Islam yang pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah membawa sebuah keberkahan. Dan pada saat itu Islam telah menjadi sebuah rujukan, dan Islam menjadi umat yang sangat mulia sepanjang sejarah. 13 abad yang silam Islam jaya karena Islam menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, oleh karena itu ketika kita menyadari bahwa kehidupan ini adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan cara sunatullahnya adalah kehidupan ini akan berakhir dan Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban atas amalan perbuatan kita di dunia ini. Makanya kita mengingat dengan hadis ini, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Masya Allah, subhanallah. La tadkhulul jannata hatta tu'minun. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Masya Allah. Wala tu'minun hatta tahabu. Tidak sempurna iman kalian hingga kalian saling mencintai. Jadi keimanan yang kita miliki tidak sempurna jika kita itu tidak saling mencintai di antara saudara kita. Mungkin pada saat ini kita banyak melakukan sebuah perbuatan-perbuatan yang justru dengan saudara kita itu semakin menjauh dan tidak saling untuk tolong menolong, tapi saling untuk menghujat, saling untuk memaki-maki. Dan ini rasa kebencian itu ada karena kita tidak mengingat dengan hadis ini. Kita disuruh saling mencintai. Masya Allah. Bagaimana kita saling mencintai? Maka tentunya modalnya adalah keimanan dan ketakwaan. Karena kita mencintai bukan berarti kita itu diam ketika saudara kita itu melakukan sebuah kemaksiatan. Tidak. Tetapi ketika saudara kita melakukan sebuah kemaksiatan, perbuatan yang melanggar syariah, maka cinta kita wujudkan dengan mengingatkan. Dan karena itu dalam Islam terdapat sebuah amal yang luar biasa, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ini bentuk kecintaan kita kepada saudara kita. Subhanallah. Semoga pada hari ini Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita agar kita saling mencintai, saling menolong saudara kita, terutama yang ada di Palestina. Agar betul-betul sempurna iman kita dan kita akan dimasukkan ke jannah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
awala adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Apa tidak perlu aku tunjukkan satu perkara jika kalian melakukannya, bisa kalian saling mencintai. Apa itu? Afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Masya Allah. Jadi kita harus saling untuk menyapa, dan sapaan kita kepada saudara kita adalah dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah resep agar kita saling mencintai di antara kita. Subhanallah. Makanya kita sebagai umat Islam telah disunahkan agar kita itu saling menyapa di antara saudara kita, yaitu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa kita agar saudara kita itu selamat, ya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga di pagi hari ini kita senantiasa mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, menjadi hamba-hamba Allah yang nantinya kita mendapatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga saudara kita yang di Palestina akan mendapat sebuah kemenangan. Umat Islam bisa untuk bersatu, umat Islam untuk bisa saling menguatkan di antara perjuangan saudara-saudara kita. Semoga kita termasuk bagian dari umat Islam yang senantiasa mendapatkan sebuah kekuatan, keimanan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini nasihat kita, semoga ini menjadi kebaikan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.